Kapan sakit hati ini bisa sembuh, Mbak Meida? Sakit banget, Mbak Meida. Kapan saya bisa sembuh dari sakitnya hati ini? Ini adalah curhatan klien saya yang mengikuti konseling spiritual rumah tangga. Jadi, setelah klien berkomitmen mengikuti konseling spiritual rumah tangga, klien ini akan saya berikan bimbingan sesuai hajatnya. Tiap klien butuh arahan dalam membuat keputusan. Klien bisa hubungi saya melalui telepon maupun chat WhatsApp. Kemudian saya akan bantu klien berikan bimbingan. Dengan cara ini, insya Allah, keputusan yang dibuat klien bisa lebih netral dan tidak menimbulkan penyesalan ke depannya. Sama halnya dengan klien saya yang bertanya tadi, kapan sakit hati ini bisa sembuh, Mbak Meida? Karena banyak yang mengalami, jadi jawabannya saya bahas di sini. Jika kebetulan Ibu juga merasakan hal yang sama, silahkan disimak sampai akhir. Karena di akhir pembahasan ini, saya akan berikan solusinya khusus untuk Ibu agar sakit hatinya bisa segera sembuh. Saya sangat paham dengan apa yang Ibu rasakan saat ini. Diselingkuhi itu sakitnya bukan hanya di batin tapi juga fisik. Loh, kok bisa sampai ke fisik, Mbak Meida? Iya, karena saat kita sakit hati, biasanya kita akan memendamnya sendiri. Dan sakit hati yang dipendam ini lama-lama bisa mengkristal menjadi penyakit seperti vertigo, migrain, MAH, jantung, kanker, hingga stroke. Mengerikan ya, apalagi jika kita tahu kita sedang sakit hati tapi tidak segera mengobatinya. Jika Ibu berkomitmen ikhtiar untuk mengobati sakit hatinya, insya Allah Ibu bisa cepat sembuh. Rata-rata klien saya bisa sembuh dari sakit hati diselingkuhi suami itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Jangan dikira 2 tahun ini waktu yang lama ya. Untuk sakit hati yang disebabkan perselingkuhan, 2 tahun adalah waktu sangat cepat. Dan dalam berikhtiar menyembuhkan sakit hatinya ini, banyak klien saya yang semangatnya naik turun. Kadang semangat, kadang merasa sepi, sia-sia, dan ingin menyerah. Jadi gejolak emosinya ini selama 2 tahun seringkali naik turun. Tapi tidak masalah, ini adalah emosi yang wajar karena sedang dalam masa penyembuhan. Oh iya, satu lagi. Klien saya yang bisa sembuh dari sakit hati diselingkuhi dalam waktu 2 tahun ini adalah mereka yang telah berikhtiar melalui terapi detoks batin. Bagaimana cara memaafkan suami yang berselingkuh? Apapun kesalahan suami Ibu, bahkan jika dia berselingkuh, Ibu wajib memaafkan suami. Karena menyimpan amarah dan dendam bisa membuat ruang batin penuh. Ruang batin jika penuh, emosi-emosi negatif itu akan mengkristal dan menjadi penyakit. Klien saya ada yang kena vertigo, MAH, jantung, hingga kanker. Karena kelamaan menyimpan luka batin. Jika Ibu kesulitan memaafkan suami karena masih teringat kesalahannya, saya sarankan ikuti terapi detoks batin. Dalam terapi detoks batin, Ibu akan mendapatkan 3 hal. Pertama, rekaman seminar online. Ibu akan mendapatkan bimbingan dari saya secara langsung mengenai cara memaafkan suami dan melepaskan dendam. Rekaman seminar online ini berdurasi kurang lebih 3 jam yang bisa Ibu tonton berulang-ulang agar hasilnya Ibu bisa lebih cepat move on dari rasa sakit hati yang diakibatkan suami. Kedua, Ibu akan mendapatkan audio meditasi, ikhlas dan lapang hati khusus untuk membantu menyembuhkan luka batinnya yang disebabkan karena masalah rumah tangga. Audio meditasi berdurasi 30 menit ini ada bimbingan suara saya juga yang perlu Ibu dengarkan setiap malam sebelum tidur. Insya Allah bisa membuat Ibu lebih tenang, ikhlas, dan damai. Ibarat obat harus dikonsumsi setiap malam dengan dosis yang tepat agar sembuhnya lebih cepat. Ketiga,
Ibu akan mendapatkan buku 30 hari memaafkan suami yang dikirim langsung ke alamat ibu. Buku ini berisi langkah-langkah konkret, sikap keseharian yang ibu lakukan selama 30 hari ke depan agar ibu mampu menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat dan tidak mudah tersakiti. Ayo ibu-ibu, jangan ditunda berobat batinnya. Karena sakit hati dan emosi negatif yang terus ibu simpan bisa mengkristal jadi penyakit. Pendaftaran terapi detoks batin bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut.